Dari fitnah ke pernikahan. Ketika harga diri menentukan takdir cinta Arjuna dan Nilam. Sebuah perjalanan panjang penuh luka, salah paham, dan perubahan hati membawa Arjuna dan Nilam dari dua dunia yang saling bertabrakan menuju satu pilihan yang akhirnya mereka ambil dengan kesadaran penuh. Namun di balik pernikahan yang tampak sederhana dan damai, tersimpan jejak konflik sosial, pengakuan masa lalu, serta perubahan besar yang menguji apakah cinta yang lahir dari penghormatan benar-benar mampu bertahan di dunia nyata. Halo penonton setia drama Indo, atur posisi ternyaman Anda untuk mendengarkan kisah ini. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Pagi itu, suara mesin jahit sudah terdengar dari rumah sederhana di ujung gang bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Nilam, putri Busri, duduk di depan mesin jahit tua yang sudah dipakai keluarganya bertahun-tahun. Jemarinya bergerak cekatan menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang harus dikirim sore nanti. Di samping mesin jahit terdapat sebuah buku kecil berwarna biru yang sudah mulai kusam. Setiap kali menerima uang muka atau membeli bahan, Nilam selalu membuka buku itu dan mencatatnya. Busri keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi kue yang baru matang. Masih dicatat juga? Tanyanya sambil tersenyum. Nilam mengangguk. Kalau tidak dicatat, nanti uangnya habis entah kemana. Kamu ini mirip sekali sama almarhum bapakmu. Tangan Nilam berhenti sesaat. Nama ayahnya selalu membawa ruang sunyi yang berbeda. Bukan karena kerinduan semata, melainkan karena luka yang belum benar-benar selesai. Busri meletakkan nampan di meja. Maaf, ibu tidak bermaksud membuatmu kepikiran. Nilam menutup buku catatannya. Aku tidak apa-apa, Bu. Namun mereka sama-sama tahu kalimat itu tidak sepenuhnya benar. Bertahun-tahun lalu, ayah Nilam pernah dituduh mencuri uang di tempat kerjanya. Tidak pernah terbukti. Tidak pernah ditemukan pelakunya. Tetapi kabar buruk menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Nama baik ayahnya hancur. Beberapa tahun kemudian beliau meninggal dengan tuduhan itu masih melekat. Sejak saat itu Nilam tumbuh dengan keyakinan yang sulit diubah. Orang miskin harus bekerja lebih keras hanya untuk dipercaya. Kalau bapak masih ada, beliau pasti bangga sama kamu, kata Busri pelan. Nilam tersenyum tipis. Aku cuma tidak mau mengalami hal yang sama. Busri memahami maksud kalimat itu. Tidak mau dituduh. Tidak mau dipandang rendah. Tidak mau kehilangan harga diri. Menjelang siang, Nilam mengantar beberapa kotak kue titipan ke warung-warung langganan. Gang demi gang dilewatinya dengan sepeda motor tua yang sudah menemaninya sejak lulus sekolah. Di lingkungan tempat tinggalnya, hampir semua orang saling mengenal. Ketika melewati rumah seorang tetangga yang sedang memperbaiki pagar, Nilam berhenti membantu mengangkat beberapa potong kayu. Ketika seorang ibu kesulitan membawa belanjaan, Nilam ikut membantu mengantarkannya. Bagi warga sekitar, hal seperti itu sudah biasa. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Mereka hanya saling membantu sebisanya. Setelah seluruh kue selesai diantar, Nilam mengambil jalan pulang yang lebih sepi. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di pinggir jalan. Sebuah dompet kulit hitam. Nilam menghentikan motornya. Ia turun lalu mengambil dompet tersebut. Tidak ada siapapun di sekitar lokasi. Dengan hati-hati ia membuka dompet itu. Bagian pertama berisi kartu identitas. Nama yang tertera membuat dahinya sedikit berkerut. Wijaya Kusuma. Nama itu terasa tidak asing. Ia membuka bagian lain. Terdapat beberapa kartu penting perusahaan. Dokumen yang dilipat rapi. Dan uang tunai. Nila menghitung jumlahnya satu persatu. 1 juta rupiah. Tidak kurang. Tidak lebih. Ia kembali membuka buku catatan biru yang selalu dibawanya. Di halaman kosong, ia menulis. Dompet hitam. Pemilik. Wijaya Kusuma. Uang tunai. 1 juta rupiah. Dokumen lengkap. Tanggal dan jam ditemukan. Setelah selesai, ia memasukkan kembali seluruh isi dompet seperti semula. Kalau nanti ada salah paham, setidaknya aku punya catatan, gumamnya. Sore hari, Nila memperlihatkan dompet itu kepada Busri. Busri langsung terlihat khawatir. Isinya banyak begitu. Uangnya 1 juta.
Busri menghela napas. Lebih aman diserahkan ke polisi saja. Nilam menggeleng. Ada dokumen perusahaan juga. Kelihatannya penting. Kalau pemiliknya malah menuduh macam-macam. Kalimat itu membuat Nilam teringat pada ayahnya. Ia menatap dompet di tangannya beberapa saat. Aku cuma mau mengembalikan milik orang, Bu. Busri tidak membantah lagi. Ia tahu putrinya tidak akan berubah pikiran. Malam harinya, Nila mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera pada salah satu kartu nama di dalam dompet. Nada sambung terdengar beberapa kali. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tetap sama. Karena penasaran, Nila mencari informasi tentang nama Wijaya Kusuma melalui internet di ponselnya. Beberapa artikel langsung muncul. Pemilik grup usaha besar. Pengusaha berpengaruh di kota itu. Sering menghadiri acara bisnis dan kegiatan sosial. Nila menatap layar ponselnya cukup lama. Perbedaan dunia mereka terasa sangat jauh. Ia hanya penjahit rumahan. Sementara pemilik dompet itu termasuk salah satu orang terkaya di kota tersebut. Namun dompet itu tetap harus dikembalikan. Bukan karena siapa pemiliknya, melainkan karena itu memang hal yang benar. Saat membuka kembali dokumen yang ada di dalam dompet, Nila menemukan alamat kantor perusahaan. Matanya berhenti pada tulisan itu. Keputusan mulai terbentuk. Besok pagi ia akan datang langsung ke sana. Di waktu yang hampir bersamaan, suasana berbeda terjadi di rumah keluarga Wijaya. Pak Wijaya Kusuma, ayah Arjuna dan Diana, baru menyadari bahwa dompetnya tidak ada. Beberapa staf sudah mencoba menghubungi berbagai tempat yang dikunjungi hari itu. Kita harus lapor sekarang juga, ujar Diana, putri Pak Wijaya. Wajahnya terlihat tegang. Belum perlu, jawab Pak Wijaya tenang. Di dalamnya ada dokumen rapat minggu ini. Saya tahu. Kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Pak Wijaya meletakkan cangkir kopinya. Kita cari dulu. Tidak semua orang berniat buruk. Diana tampak tidak setuju. Kalau ada yang menemukan dompet itu, uangnya pasti sudah habis. Pak Wijaya hanya menggeleng. Jangan terlalu cepat menilai orang. Namun Diana tetap menyimpan keyakinannya sendiri. Baginya, kehilangan dompet berisi uang dan dokumen penting hanya akan berakhir dengan masalah. Malam semakin larut. Di rumah sederhana miliknya, Nila menyimpan dompet itu di dalam tas yang akan dibawanya esok pagi. Sebelum tidur, ia kembali membuka buku catatan birunya. Memastikan semua informasi sudah ditulis dengan rapi. Lalu ia menutup buku itu perlahan. Besok, ia akan mendatangi kantor Wijaya Kusuma. Ia belum tahu bahwa keputusan sederhana untuk mengembalikan dompet tersebut akan mengubah jalan hidupnya, mempertemukannya dengan keluarga yang sama sekali berbeda dari dunianya, dan membuka rangkaian peristiwa yang tidak pernah ia rencanakan. Pagi itu Nilam berdiri di depan gedung kantor Wijaya Kusuma dengan tas yang berisi dompet yang ditemukannya sehari sebelumnya. Gedung itu jauh berbeda dari tempat-tempat yang biasa ia datangi. Kaca tinggi berkilau memantulkan cahaya matahari. Kendaraan keluar masuk melalui gerbang yang dijaga petugas keamanan. Orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat sambil membawa berkas dan laptop. Nilam menarik napas panjang. Bukan karena takut. Ia hanya ingin urusan ini selesai dengan baik. Dompet dikembalikan. Pemilik menerimanya. Lalu ia pulang. Sesederhana itu. Di meja resepsionis, Nila menjelaskan maksud kedatangannya. Ada keperluan apa, Mbak? Tanya seorang staf. Saya menemukan dompet milik Pak Wijaya Kusuma. Kalimat itu langsung mengubah ekspresi staf tersebut. Beberapa menit kemudian, Nilam diminta menunggu. Tak lama, seorang perempuan muda datang dengan langkah cepat. Diana Wijaya, putri Pak Wijaya. Perempuan itu mengenakan pakaian kerja yang elegan dan membawa aura percaya diri yang kuat. Tatapannya langsung jatuh pada dompet di tangan Nilam. Itu dompet ayah saya. Tanyanya. Sepertinya begitu. Nilam menyerahkan dompet itu. Diana mengambilnya dan segera membuka bagian dalamnya. Ia memeriksa setiap sisi dengan teliti. Menghitung uang. Membuka dokumen. Memeriksa kartu identitas.
Rp1 juta. Jumlahnya lengkap. Tidak ada yang berkurang. Namun wajah Diana tidak menunjukkan kelegaan. Justru sebaliknya. Alisnya semakin mengerut. Kamu menemukannya di mana? Di pinggir jalan dekat kawasan taman kota. Kapan? Nila menjawab dengan rinci. Bahkan ia menunjukkan catatan yang dibuatnya di buku kecil biru yang selalu dibawa. Diana melihat sekilas. Alih-alih merasa terbantu, ia malah tampak semakin tidak nyaman. Sebab satu hal mengganggunya. Ia sudah panik sejak kemarin. Sudah menduga yang terburuk. Sudah menganggap siapapun yang menemukan dompet itu pasti berniat mengambil keuntungan. Sekarang semua isi dompet lengkap. Dugaan awalnya terlihat keliru. Dan Diana tidak suka berada dalam posisi seperti itu. Jadi kamu membawa dompet ini semalaman? Tanyanya. Iya. Kenapa tidak langsung menyerahkan ke polisi? Ada dokumen penting di dalamnya. Saya pikir lebih baik langsung ke pemilik. Diana tersenyum tipis. Senyuman yang tidak mengandung kehangatan. Atau mungkin karena kamu sempat mengambil sesuatu yang tidak ada dalam daftar isi dompet. Nilam mengernyit. Maksudnya? Mungkin uangnya bukan yang penting. Beberapa karyawan yang berada tidak jauh dari mereka mulai memperhatikan percakapan tersebut. Diana melanjutkan. Kalau seseorang mencopet dompet lalu sadar pemiliknya orang berpengaruh, mengembalikannya memang pilihan yang masuk akal. Kalimat itu membuat udara di sekitar mereka terasa berubah. Bukan karena keras, tetapi karena tuduhannya jelas. Nila menatap Diana tanpa mengalihkan pandangan. Saya tidak mencopet dompet itu. Kamu bisa bilang apa saja. Saya menemukannya di jalan. Buktinya. Nila menunjuk buku catatannya. Saya mencatat semuanya saat menemukan dompet itu. Diana tertawa pendek. Catatan bisa dibuat kapan saja. Beberapa pasang mata kini tertuju kepada Nilam. Perasaan yang selama ini berusaha dihindarinya mulai muncul kembali. Tatapan curiga. Penilaian sepihak. Kesempatan membela diri yang semakin sempit. Sama seperti yang pernah dialami ayahnya. Namun Nilam tidak membiarkan dirinya terseret oleh kemarahan. Saya datang ke sini untuk mengembalikan dompet, bukan untuk mengambil sesuatu. Kalau begitu kenapa harus membawanya pulang? Karena saya tidak berhasil menghubungi nomor yang ada di dalam. Diana melipat tangan. Sulit percaya begitu saja. Hubungan mereka berubah saat itu juga. Bukan lagi antara orang yang mengembalikan barang dan keluarga pemilik barang. Melainkan antara seseorang yang berusaha menjaga nama baiknya dan seseorang yang menolak mempercayainya. Seorang staf keamanan yang sejak tadi memperhatikan akhirnya mendekat. Bu Diana, mungkin kita bisa cek rekaman CCTV jalur kendaraan kemarin. Diana langsung menoleh. Maksud Anda? Kalau dompet memang jatuh, kemungkinan ada rekamannya. Usulan itu membuat Nila merasa sedikit mendapat ruang untuk bernapas. Namun Diana belum mau mengendur. Silakan cek. Lalu ia kembali menatap Nilam. Sampai ada bukti, saya belum yakin. Nila menggenggam buku catatannya lebih erat. Berkali-kali dalam hidupnya ia melihat bagaimana sebuah tuduhan bisa merusak seseorang. Ayahnya pernah mengalaminya. Ia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Saya akan menunggu. Diana terlihat heran. Menunggu apa? Sampai tuduhan itu dibuktikan salah atau benar. Kamu tidak keberatan. Saya keberatan kalau disebut pencuri. Jawaban itu membuat beberapa orang yang menyaksikan mulai saling berpandangan. Tidak ada permintaan uang. Tidak ada ancaman. Tidak ada usaha melarikan diri. Perempuan muda itu hanya meminta satu hal. Kebenaran. Sementara itu, kabar keributan di kantor akhirnya sampai kepada Pak Wijaya Kusuma. Pak Wijaya yang sedang berada di luar lokasi langsung menghentikan agenda yang sedang dijalankannya. Ada perempuan yang mengembalikan dompet Bapak. Lapor seorang staf melalui telepon. Bagus. Lalu, Bu Diana menuduh dia mencopet dompet itu. Beberapa detik berlalu. Lalu perempuan itu bagaimana? Dia tetap di kantor dan meminta menunggu hasil pemeriksaan CCTV.
Pak Wijaya segera meminta sopir memutar arah menuju kantor. Di ruang tunggu kantor, waktu terasa berjalan lambat. Diana masih berdiri dengan sikap penuh curiga. Nilam tetap duduk dengan tenang walaupun beberapa karyawan sesekali melirik ke arahnya. Tidak ada yang berbicara. Namun ketegangan terus tumbuh. Di ruang keamanan, rekaman CCTV sedang diperiksa. Dan di luar gedung, mobil Pak Wijaya melaju menuju kantor dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya. Nasib nama baik Nilam kini bergantung pada apa yang terekam dalam beberapa detik gambar dari kamera pengawas. Di ruang keamanan kantor Wijaya Kusuma, rekaman CCTV terus diputar berulang kali. Nilam masih duduk di kursi ruang tunggu. Sementara Diana berdiri beberapa meter darinya dengan kedua tangan terlipat di dada. Tidak ada percakapan di antara mereka. Masing-masing menunggu hasil yang sama, tetapi dengan harapan yang berbeda. Petugas keamanan memperbesar gambar dari salah satu kamera yang mengarah ke jalan dekat taman kota. Beberapa orang mulai berkumpul di belakang monitor. Lalu rekaman itu memperlihatkan sebuah mobil hitam keluar dari area parkir. Beberapa detik kemudian, sesuatu jatuh dari sisi kendaraan. Dompet. Gambar berikutnya menunjukkan kendaraan tersebut terus melaju tanpa berhenti. Tak lama kemudian, seorang perempuan dengan sepeda motor berhenti di dekat lokasi. Perempuan itu adalah Nilam. Ia turun, mengambil dompet, memeriksanya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam tas. Tidak ada orang lain yang mendekat. Tidak ada kontak dengan siapapun. Tidak ada tindakan mencurigakan. Semuanya terekam jelas. Petugas keamanan memutar ulang sekali lagi. Hasilnya tetap sama. Dompet itu jatuh dari kendaraan Pak Wijaya. Dan Nilam memang menemukannya di jalan. Bukan mengambilnya dari siapapun. Bukan mencopet. Bukan mencuri. Kabar hasil pemeriksaan segera menyebar ke ruang tunggu. Wajah Diana perlahan kehilangan keyakinan yang sejak tadi dipertahankannya. Sementara Nilam hanya mendengarkan penjelasan petugas tanpa menunjukkan kemenangan apapun. Baginya, yang penting bukan membuktikan Diana salah. Yang penting namanya bersih. Beberapa menit kemudian, Pak Wijaya tiba di kantor. Pak Wijaya Kusuma, pemilik dompet yang ditemukan Nilam, langsung menuju ruang tempat semua orang berkumpul. Ia lebih dahulu meminta melihat rekaman CCTV. Setelah memastikan hasil pemeriksaan, ia menoleh kepada putrinya. Diana. Nada suaranya tenang. Justru ketenangan itu membuat Diana semakin tidak nyaman. Ayah. Kamu sudah melihat rekamannya? Diana mengangguk pelan. Pak Wijaya tidak melanjutkan pembicaraan dengan putrinya saat itu. Ia berjalan mendekati Nilam. Seluruh karyawan yang menyaksikan keributan sejak pagi memperhatikan. Pak Wijaya berdiri tepat di depan Nilam. Saya ingin meminta maaf. Kalimat itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Seorang pengusaha besar meminta maaf kepada gadis sederhana yang bahkan belum pernah dikenalnya. Pak Wijaya melanjutkan. Dompet saya kembali dalam keadaan lengkap. Tuduhan yang diterima oleh Anda tidak benar. Nilam mengangguk sopan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak. Tetap saja keluarga saya telah mempermalukan Anda. Pak Wijaya lalu menoleh kepada para karyawan yang berada di sekitar mereka. Saya ingin semuanya tahu bahwa saudari Nilam tidak melakukan kesalahan apapun. Ucapan itu terdengar sederhana. Namun bagi Nilam, kalimat tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar. Nama baik yang sempat diragukan kini dipulihkan di tempat yang sama. Setelah itu Pak Wijaya meminta staf mengambil sebuah amplop. Saya berharap Anda bersedia menerima ini. Nilam bahkan belum melihat isi amplop tersebut. Saya tidak bisa menerimanya, Pak. Pak Wijaya terlihat sedikit heran. Ini bentuk terima kasih. Saya mengembalikan dompet karena itu memang milik Bapak. Tidak semua orang akan melakukan hal yang sama. Nilam tersenyum tipis. Kalau saya menerima uang karena mengembalikan barang milik orang lain, rasanya tujuan saya datang ke sini jadi berbeda. Pak Wijaya memperhatikan gadis itu beberapa saat. Semakin lama, rasa hormatnya justru semakin besar. Tidak banyak orang yang menolak uang dengan cara seperti itu. Bukan karena merasa lebih baik.
melainkan karena memegang prinsip. Setelah Nilam pulang, suasana di rumah keluarga Wijaya tidak sepenuhnya tenang. Diana duduk di ruang keluarga tanpa banyak bicara. Pak Wijaya menutup berkas yang sedang dibacanya. Ayah tidak marah karena kamu khawatir dompet itu hilang. Diana mengangkat wajahnya. Ayah marah karena kamu menuduh seseorang tanpa bukti. Diana tidak menjawab. Apa kamu tahu apa akibatnya kalau rekaman itu tidak ada? Pertanyaan itu menggantung cukup lama. Pak Wijaya melanjutkan. Nama seseorang bisa rusak karena satu tuduhan. Kali ini Diana menundukkan pandangan. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia mulai merasakan konsekuensi dari tindakannya. Bukan karena dimarahi, melainkan karena fakta menunjukkan dirinya keliru. Malam harinya, Pak Wijaya menceritakan seluruh kejadian kepada istrinya. Bu Ratna, istri Pak Wijaya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia menolak uang, tanya Bu Ratna. Pak Wijaya mengangguk, padahal jumlahnya cukup besar. Bu Ratna tersenyum kecil. Berarti dia memang tulus. Itu juga yang saya pikirkan. Percakapan mereka berakhir dengan sebuah keputusan. Mereka tidak ingin permintaan maaf berhenti di kantor. Mereka ingin menemui keluarga Nilam secara langsung. Keesokan harinya, mobil keluarga Wijaya memasuki gang tempat Nilam tinggal. Beberapa warga sekitar sempat memperhatikan kendaraan mewah yang berhenti di depan rumah sederhana milik Busri. Busri terlihat terkejut ketika membuka pintu. Pak Wijaya. Pak Wijaya tersenyum sopan. Kami datang untuk meminta maaf secara langsung. Bu Ratna ikut melangkah masuk. Rumah itu jauh lebih sederhana dibanding lingkungan tempat mereka tinggal. Namun suasananya hangat, rapi, dan terasa hidup. Nila mempersilakan mereka duduk. Tidak ada sikap berlebihan. Tidak ada rasa rendah diri. Ia memperlakukan tamunya sebagaimana tamu lain yang datang ke rumahnya. Bu Ratna memperhatikan semua itu. Cara Nilam berbicara kepada ibunya. Cara ia menyajikan minuman. Cara ia menjaga sopan santun meskipun pernah diperlakukan tidak adil. Semakin lama, kesan baik yang muncul semakin kuat. Di perjalanan pulang, Bu Ratna memecah keheningan. Gadis itu luar biasa. Pak Wijaya mengangguk. Saya juga berpikir begitu. Jarang ada anak muda seperti dia. Pak Wijaya memandang jalan di depan. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan. Saya merasa punya utang budi. Bu Ratna menoleh. Maksudmu? Saya ingin membalas kebaikannya suatu hari nanti. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Namun sejak saat itu, niat tersebut mulai tumbuh. Sesampainya di rumah, Pak Wijaya masih memikirkan Nilam. Lalu sebuah gagasan muncul di benaknya. Ia teringat kepada putra sulungnya, Arjuna. Seorang pria yang selama ini terlalu sibuk dengan dunia dan lingkungannya sendiri. Pak Wijaya tersenyum tipis. Mungkin sudah saatnya Arjuna mengenal gadis seperti Nilam. Undangan makan siang dari keluarga Wijaya sempat membuat Busri ragu. Apa perlu datang? Tanyanya sambil melipat kain jahitan. Nilam sedang memasukkan beberapa pesanan ke dalam kardus. Pak Wijaya sudah datang ke rumah dan meminta maaf dengan baik. Itu benar. Kalau sekarang mereka mengundang, aku datang sebagai bentuk menghormati niat baik mereka. Busri mengangguk pelan. Ia mengenal putrinya. Jika Nilam sudah membuat keputusan berdasarkan prinsip, sulit mengubahnya. Siang itu Nilam datang seorang diri ke rumah keluarga Wijaya. Rumah besar dengan halaman luas itu membuatnya sadar betapa jauhnya perbedaan kehidupan mereka. Namun ia tidak berusaha menyembunyikan dirinya. Ia datang dengan pakaian sederhana yang rapi dan sopan. Bukan untuk mengesankan siapapun, melainkan karena menghargai tuan rumah. Bu Ratna menyambutnya dengan hangat. Kami senang kamu mau datang, Nilam. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu. Pak Wijaya yang ikut menyambut tersenyum. Anggap saja ini makan siang biasa. Nilam membalas dengan senyum sopan. Baginya, tidak ada yang benar-benar biasa dalam situasi seperti ini. Tetapi ia berusaha menjaga suasana tetap nyaman. Di ruang keluarga,
Seseorang baru saja turun dari lantai atas. Arjuna Wijaya, putra Pak Wijaya. Pria berusia 28 tahun itu baru kembali dari pertemuan bisnis ketika ayahnya memintanya bergabung. Ini Nilam, kata Pak Wijaya. Arjuna mengulurkan tangan. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu juga. Percakapan mereka terdengar wajar. Tidak ada nada kasar. Tidak ada sikap merendahkan secara terang-terangan. Namun sejak awal Arjuna sudah membuat penilaian dalam benaknya. Gadis ini baik, jujur, tetapi berasal dari dunia yang berbeda. Ia tidak membayangkan Nilam akan cocok berada di lingkungan keluarga mereka. Saat makan siang berlangsung, perbedaan itu semakin terlihat. Pak Wijaya dan Bu Ratna beberapa kali membahas urusan perusahaan. Arjuna berbicara mengenai proyek investasi yang sedang dijalankannya. Nila mendengarkan tanpa berusaha ikut masuk ke topik yang tidak ia pahami. Sebaliknya, ketika Bu Ratna bertanya tentang pekerjaannya, Nila menjelaskan usaha menjahit dan kue titipan yang ia jalani bersama ibunya. Capek juga ya? Tanya Bu Ratna. Kalau dijalani dengan senang, tidak terasa terlalu berat. Arjuna memperhatikan jawaban itu. Sederhana. Terlalu sederhana menurut ukuran hidup yang biasa ia kenal. Setelah makan siang selesai, Bu Ratna mengajak Nila melihat taman belakang rumah. Pak Wijaya dan Arjuna tetap berada di ruang keluarga. Kamu suka gadis itu? Tanya Pak Wijaya tiba-tiba. Arjuna tertawa kecil. Ayah baru mengenalnya beberapa hari. Dan dia baik. Itu saja. Arjuna mengangkat bahu. Ayah tahu maksud pertanyaan itu. Pak Wijaya tersenyum tipis. Kalau tahu, jawab saja. Arjuna memandang ke arah taman tempat Nilam dan Bu Ratna sedang berbicara. Dia orang baik. Tapi dunia kami berbeda. Pak Wijaya tidak langsung menanggapi. Ia hanya menyimpan jawaban itu dalam pikirannya. Sore hari, Arjuna bertemu sahabatnya. Raka, sahabat Arjuna sejak masa kuliah, sudah terbiasa mendengar berbagai keluhan dan pemikiran Arjuna. Mereka duduk di sebuah kafe setelah menyelesaikan urusan pekerjaan. Ayahku sedang tertarik pada seseorang. Raka tertawa. Kalimatmu terdengar aneh. Bukan untuk dirinya. Untukmu. Arjuna mengangguk. Lalu ia menceritakan tentang Nilam. Tentang dompet yang dikembalikan. Tentang kunjungan keluarga. Tentang makan siang hari ini. Raka mendengarkan sampai selesai. Masalahnya apa? Aku tidak melihat kecocokan. Berdasarkan apa? Latar belakang. Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nah, itu dia. Apa? Kamu selalu mulai dari sana. Arjuna mengernyit. Maksudmu? Kalau seseorang berasal dari lingkungan sederhana, kamu langsung membuat batas. Kalau berasal dari lingkungan elit, kamu lebih mudah memberi kesempatan. Arjuna tidak langsung menjawab. Menurutmu aku salah? Aku cuma bilang kamu sering menilai asal seseorang lebih dulu daripada karakternya. Ucapan itu terus teringat bahkan setelah pertemuan mereka berakhir. Di sisi lain kota, Nilam sedang dalam perjalanan pulang ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan sebuah gedung acara bisnis. Dari dalam mobil turun seorang perempuan muda yang langsung disambut beberapa orang. Melisa Pramudita, pengusaha muda yang namanya cukup dikenal di lingkungan elit kota itu. Di berbagai acara sosial dan bisnis, Melisa sering disebut sebagai pasangan yang paling cocok untuk Arjuna. Mereka berasal dari lingkungan yang sama, memiliki status sosial yang setara, dan memahami dunia yang sama. Pandangan seperti itu sudah lama beredar di sekitar keluarga Wijaya. Malam harinya, Nila membantu Busri membereskan pesanan jahitan. Acaranya bagaimana? Tanya Busri. Baik. Kamu nyaman? Nilam tersenyum kecil. Mereka memperlakukan aku dengan baik. Tapi, Nilam berhenti melipat kain. Ia teringat beberapa tatapan Arjuna. Bukan tatapan kasar. Bukan pula tatapan menghina. Namun cukup jelas menunjukkan jarak. Aku rasa mereka hanya ingin berterima kasih.
Bu Sri memandang putrinya. Kamu kecewa? Tidak. Jawaban itu keluar cepat. Karena memang bukan itu masalahnya. Nilam hanya tidak suka dipandang sebagai seseorang yang harus diberi tempat karena rasa kasihan atau utang budi. Ia ingin dihargai sebagaimana dirinya sendiri. Bukan karena jasa yang pernah dilakukan. Malam semakin larut. Di rumah keluarga Wijaya, Pak Wijaya duduk bersama Bu Ratna setelah seluruh aktivitas selesai. Gadis itu bagaimana menurutmu? Tanya Bu Ratna. Pak Wijaya tersenyum. Semakin mengenalnya, semakin saya yakin. Yakin tentang apa? Pak Wijaya menatap foto keluarga yang terpajang di ruang kerja. Lalu ia berkata pelan. Saya ingin Arjuna mengenalnya lebih jauh. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Pak Wijaya, gagasan tersebut bukan lagi sekadar pikiran sesaat. Ia mulai mempertimbangkannya dengan serius. 2 hari setelah makan siang bersama Nilam, Pak Wijaya memanggil Arjuna ke ruang kerjanya. Arjuna sudah menduga pembicaraan itu akan muncul. Sejak beberapa waktu terakhir, ayahnya terlihat terlalu sering membicarakan Nilam. Ayah ingin bicara soal Nilam, kata Pak Wijaya tanpa berputar-putar. Arjuna menghela napas pendek. Aku sudah menebaknya. Pak Wijaya menutup berkas yang sedang dibaca. Ayah ingin kamu mengenalnya lebih jauh. Aku sudah mengenalnya. Belum. Ayah hanya mengenalnya beberapa kali, lalu langsung yakin dia cocok untukku. Pak Wijaya tidak tersinggung. Ia justru terlihat semakin serius. Karena yang ayah lihat bukan latar belakangnya. Lalu apa? Karakternya. Arjuna menyandarkan tubuh ke kursi. Ini tentang dompet itu lagi. Bukan. Pak Wijaya menggeleng. Kalau hanya soal dompet, urusannya sudah selesai. Lalu, ayah melihat seseorang yang punya prinsip. Arjuna tidak langsung menjawab. Pak Wijaya melanjutkan. Selama ini kamu dikelilingi banyak orang pintar, banyak orang sukses, banyak orang berpengaruh. Dan belum tentu semuanya punya integritas. Kalimat itu membuat suasana berubah. Arjuna mulai merasa pembicaraan ini bukan lagi sekadar saran, melainkan penilaian ayahnya terhadap cara hidup yang selama ini ia jalani. Ayah ingin menjodohkanku. Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pak Wijaya menatap putranya dengan tenang. Ayah ingin kamu membuka kesempatan. Itu tetap sama saja. Tidak. Bagiku sama. Nada suara Arjuna mulai meninggi. Aku tidak mau memilih pasangan karena siapapun menyuruhku. Pak Wijaya tetap duduk di tempatnya. Kalau suatu hari kamu mengenalnya dan tetap tidak cocok, itu keputusanmu. Masalahnya keputusan itu sudah diarahkan sejak awal. Pak Wijaya mengusap meja dengan ujung jarinya. Yang ayah arahkan hanya kesempatan. Aku tidak membutuhkannya. Perdebatan itu terus berlangsung. Bukan karena salah satu ingin menyakiti yang lain. Keduanya sama-sama keras kepala. Pak Wijaya percaya karakter lebih penting daripada status. Arjuna percaya urusan pasangan hidup adalah hak pribadinya. Ketika percakapan berakhir, tidak ada satupun yang berubah pikiran. Namun hubungan ayah dan anak itu menjadi lebih tegang dibanding sebelumnya. Di ruang keluarga, Diana mendengar sebagian pembicaraan tersebut. Ia tidak sengaja melewati ruang kerja ketika suara Arjuna terdengar dari balik pintu. Beberapa saat kemudian Arjuna keluar. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang sulit disembunyikan. Diana segera memahami arah masalahnya. Ayah masih memikirkan Nilam. Arjuna tertawa pendek. Lebih dari sekadar memikirkan. Diana menggeleng. Aku memang tidak pernah melihat dia cocok di keluarga ini. Aku juga. Jawaban itu membuat Diana merasa pendapatnya dibenarkan. Baginya, penolakan Arjuna adalah bukti bahwa sejak awal ia benar menilai situasi. Sore harinya, Bu Ratna menghubungi Nilam. Tujuannya sederhana. Ia ingin mengirimkan beberapa kue yang baru dibuat dan sekaligus menjenguk Bu Sri. Nilam tidak melihat alasan untuk menolak. Hubungan mereka selama ini berjalan baik.
Saat tiba di rumah keluarga Wijaya untuk mengambil titipan tersebut, seorang pelayan memintanya menunggu beberapa menit di ruang tamu. Nilam duduk sambil membuka buku catatan keuangannya. Kebiasaan itu selalu ia lakukan saat memiliki waktu luang. Dari arah lorong, suara percakapan terdengar samar. Awalnya Nilam tidak memperhatikan. Namun beberapa kalimat berikutnya membuat tangannya berhenti menulis. Aku tidak mau dijodohkan. Suara Arjuna. Nilam mengenalinya. Ayah tidak bisa menentukan pasangan hidupku. Lalu suara Pak Wijaya menjawab sesuatu yang tidak terdengar jelas. Namun kalimat berikutnya cukup sampai ke telinganya. Aku tidak melihat kecocokan dengan Nilam. Buku catatan itu perlahan ditutup. Nilam tidak melanjutkan mendengar percakapan tersebut. Ia berdiri dan berjalan ke halaman depan. Udara sore terasa lebih nyaman dibanding berada di dalam rumah saat itu. Beberapa menit kemudian Bu Ratna menemukannya. Kamu menunggu lama? Tidak, Bu. Nilam tetap tersenyum seperti biasa. Tidak ada keluhan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penjelasan. Namun sejak saat itu sesuatu berubah dalam dirinya. Dalam perjalanan pulang, Nilam mengendarai motor dengan pikiran yang terus bekerja. Ia tidak marah karena ditolak. Arjuna memiliki hak untuk memilih hidupnya sendiri. Yang mengganggunya adalah posisi dirinya dalam pembicaraan tersebut. Seolah-olah keberadaannya adalah masalah yang harus diperdebatkan. Seolah-olah dirinya merupakan beban yang sedang berusaha dihindari seseorang. Saat tiba di rumah, Bu Sri langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kamu capek? Sedikit. Semuanya baik-baik saja. Nilam tersenyum. Iya. Lalu ia mengambil pesanan jahitan yang harus diselesaikan malam itu. Tangannya kembali bekerja. Teratur. Seperti biasanya. Namun sebuah keputusan sudah mulai terbentuk. Ia tidak akan memberi kesempatan siapapun untuk merendahkan dirinya. Termasuk Arjuna Wijaya. Di sisi lain kota, Arjuna duduk sendirian di balkon rumah. Perdebatan dengan ayahnya masih teringat jelas. Ia yakin pendiriannya benar. Ia tidak ingin hidupnya diatur. Ia tidak ingin memilih pasangan karena tekanan keluarga. Tetapi ada satu hal yang terus mengganggunya. Sejak mengenal Nilam, gadis itu tidak pernah berusaha mendekatinya. Tidak pernah mencari perhatian. Tidak pernah memanfaatkan kedekatan dengan keluarganya. Bahkan setelah mengetahui siapa dirinya. Hal itu berbeda dari banyak orang yang pernah ia temui. Arjuna mencoba mengabaikan pikiran tersebut. Namun semakin ia mengabaikannya, semakin sering ia mengingatnya. Malam itu, dua orang yang saling memiliki prasangka terhadap satu sama lain membuat keputusan yang berbeda. Arjuna memutuskan mempertahankan penolakannya. Nila memutuskan menjaga jarak. Sementara Pak Wijaya belum sedikit pun berniat mengubah pendiriannya. Baginya, konflik ini belum selesai. Justru baru dimulai. Beberapa hari setelah mendengar penolakan Arjuna, Nila mulai mengatur ulang batas dalam hubungannya dengan keluarga Wijaya. Ia tetap menghormati Pak Wijaya dan Bu Ratna. Tetapi ia tidak lagi mudah menerima undangan atau kunjungan yang tidak memiliki tujuan jelas. Baginya, menjaga jarak lebih baik daripada menempatkan diri pada situasi yang bisa melukai harga dirinya lagi. Saat Bu Sri melihat putrinya beberapa kali menolak ajakan makan bersama keluarga Wijaya, ia memahami alasan di balik keputusan itu. Kamu masih memikirkan ucapan Arjuna? Nilam sedang menyusun pesanan kue di meja. Aku hanya ingin semuanya berada di tempat yang semestinya. Pak Wijaya dan Bu Ratna tidak pernah memperlakukanmu buruk. Aku tahu. Lalu, Nilam tersenyum kecil. Aku tidak ingin orang lain merasa harus menerima kehadiranku karena tekanan siapapun. Bu Sri tidak membantah. Ia tahu putrinya sedang melindungi sesuatu yang sangat berharga baginya. Harga diri. Sementara itu, Pak Wijaya tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga Nilam. Baginya, rasa hormat kepada Nilam tidak bergantung pada apakah perjodohan itu berhasil atau tidak. Ketika Bu Ratna mengadakan kegiatan sosial melalui yayasan yang selama ini ia kelola, nama Nilam muncul dalam pembicaraan mereka. Aku ingin mengajak Nilam membantu kegiatan minggu depan.
kata Bu Ratna. Pak Wijaya mengangguk. Itu ide bagus. Bukan karena urusan Arjuna. Aku tahu. Bu Ratna tersenyum. Gadis itu memang cocok berinteraksi dengan masyarakat. Undangan tersebut akhirnya sampai kepada Nilam. Kali ini alasannya berbeda. Bukan makan keluarga. Bukan acara pribadi. Melainkan kegiatan sosial untuk membantu kelompok ibu-ibu yang sedang mengembangkan usaha kecil. Nilam menerima. Bukan karena keluarga Wijaya. Melainkan karena pekerjaan itu dekat dengan kehidupannya sendiri. Ia tahu bagaimana sulitnya membangun usaha dari bawah. Hari kegiatan berlangsung. Aula yayasan dipenuhi puluhan peserta. Bu Ratna sibuk mengatur jalannya acara. Nilam membantu mendata kebutuhan peserta dan mendengarkan berbagai keluhan mereka. Tanpa disadari, banyak orang lebih nyaman berbicara kepada Nilam dibanding kepada pengurus lain. Ia tidak berbicara dari posisi seseorang yang memberi bantuan. Ia berbicara sebagai orang yang pernah mengalami kesulitan yang sama. Bu Ratna memperhatikan hal itu dengan kagum. Di sisi lain ruangan, Arjuna datang untuk memenuhi permintaan ibunya. Ia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kegiatan sosial. Namun kali ini ia memilih hadir. Ketika melihat Nilam sedang membantu peserta mengatur pencatatan keuangan usaha, ia menghentikan langkahnya. Kalau uang usaha dan uang pribadi dicampur, nanti sulit tahu untung ruginya. Nilam menunjukkan cara sederhana mencatat pemasukan dan pengeluaran. Seorang peserta mengangguk-angguk memahami penjelasannya. Arjuna memperhatikan cukup lama. Tidak ada sikap mencari perhatian. Tidak ada usaha mengambil posisi penting. Nilam bekerja sebagaimana orang lain bekerja. Ketika mata mereka sempat bertemu, Nilam hanya mengangguk sopan lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Jarak yang ia bangun terlihat jelas. Beberapa hari kemudian kegiatan lain kembali berlangsung. Kali ini yayasan memberikan bantuan modal usaha kepada beberapa peserta. Salah seorang donatur yang mengetahui kisah dompet dan penghinaan yang pernah dialami Nilam mendekatinya. Saya dengar apa yang terjadi waktu itu. Nilam tersenyum sopan. Pria itu menyerahkan sebuah amplop. Anggap saja bantuan kecil. Nilam tidak langsung menerimanya. Bantuan untuk apa, Pak? Untuk kamu. Saya baik-baik saja. Ini bentuk penghargaan. Nilam menggeleng pelan. Saya menghargai niat Bapak, tapi saya tidak bisa menerimanya. Pria itu tampak heran. Kamu berhak mendapatkannya. Saya tidak ingin menerima uang karena rasa kasihan. Jawaban itu membuat pria tersebut mengurungkan niatnya. Percakapan itu ternyata disaksikan Arjuna dari kejauhan. Ia mengenal jumlah uang yang ada dalam amplop tersebut. Bagi sebagian orang, jumlah itu cukup menggiurkan. Namun Nila menolaknya tanpa banyak pertimbangan. Bukan untuk pamer. Bukan karena ada yang melihat. Ia bahkan tidak menyadari Arjuna sedang memperhatikannya. Malam harinya Arjuna bertemu Raka. Mereka duduk di restoran setelah menyelesaikan pekerjaan. Aku melihat Nilam lagi. Raka tersenyum. Akhirnya kamu mulai memperhatikannya. Aku hanya mengamati. Bedanya tipis. Arjuna mengabaikan godaan itu. Latar belakangnya memang sederhana. Nah, tapi beberapa hal yang aku pikirkan tentang dia ternyata tidak sesuai. Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku sudah bilang sejak awal. Belum tentu. Masih mencari alasan. Arjuna tertawa kecil. Meskipun enggan mengakuinya, ucapan sahabatnya mulai terasa masuk akal. Fakta-fakta yang ia lihat sendiri tidak cocok dengan asumsi yang selama ini ia pegang. Di rumah keluarga Wijaya, Diana sedang memperhatikan ibunya bercerita tentang kegiatan yayasan. Sebagian besar cerita itu melibatkan Nilam. Nilam membantu peserta. Nilam memberi ide. Nilam sangat teliti. Semakin lama Diana semakin tidak nyaman mendengarnya. Apa semua orang di rumah ini harus selalu membicarakan Nilam? Tanyanya. Bu Ratna menoleh. Ada masalah? Tidak. Namun nada suaranya menunjukkan hal berbeda. Diana mulai merasa perhatian keluarganya perlahan bergeser.
dan ia tidak menyukainya. Malam semakin larut. Di kamarnya, Arjuna mengingat kembali kejadian siang tadi. Amplop bantuan. Kesempatan mudah untuk mendapatkan uang. Situasi yang tidak akan diketahui siapapun jika Nilam menerimanya. Tetapi Nilam tetap menolak. Keputusan itu tidak menguntungkan dirinya. Justru membuat hidupnya tetap sulit. Namun ia tetap memilihnya. Arjuna memandang keluar jendela. Semakin banyak fakta yang ia lihat, semakin sulit mempertahankan penilaian lama yang selama ini ia yakini. Ia mulai mempertanyakan apakah dirinya benar-benar mengenal Nilam seperti yang selama ini ia pikirkan. Suara ponsel Arjuna berdering di ruang kerja rumah keluarga Wijaya, menampilkan nama salah satu kerabat lama yang sering hadir dalam lingkaran pertemuan sosial mereka. Arjuna Wijaya, putra Pak Wijaya, menerima panggilan itu dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. "Jun, kamu serius membawa gadis itu ke kegiatan yayasan?" Suara di seberang langsung masuk tanpa basa-basi. "Lingkungan kita mulai mempertanyakan arah keluargamu." Arjuna meletakkan pulpen yang tadi ia pegang. Nilam tidak membawa masalah apapun. Justru beberapa kegiatan berjalan lebih rapi sejak dia ikut membantu. Jawaban itu membuat nada di seberang berubah lebih tajam. "Kamu terlalu cepat memberi ruang pada orang luar. Kita ini bukan tempat uji coba." Arjuna menahan napasnya sebentar, lalu menjawab lebih terukur. "Yang saya lihat bukan orang luar atau dalam. Saya melihat pekerjaan yang selesai dengan benar." Panggilan berakhir tanpa kesepakatan. Namun sisa percakapan itu tertinggal di kepalanya seperti beban yang sengaja diletakkan orang lain ke pundaknya. Di sisi lain kota, Nilam bekerja bersama Bu Ratna Wijaya dalam kegiatan pendataan penerima bantuan di salah satu pusat layanan sosial yayasan. Bu Ratna, istri Pak Wijaya, mengamati cara Nilam mencatat, berbicara, dan merapikan data tanpa membuat situasi menjadi rumit. Seorang staf yayasan mendekat dengan wajah canggung. "Ada selisih kecil lagi di laporan distribusi kemarin. Kami khawatir ini akan jadi bahan pembicaraan." Nilam menerima berkas itu tanpa reaksi berlebihan. Ia membaca angka-angka, membandingkan catatan manual dengan data digital, lalu menunjuk satu baris kecil. "Ini bukan selisih dana. Ini kesalahan input tanggal. 2 laporan berbeda hari, tapi masuk ke satu kolom rekap." Staf itu menatapnya lebih lama sebelum memastikan ulang. Setelah diperiksa, benar seperti yang ia katakan. Bu Ratna memperhatikan tanpa menyela. "Kamu terbiasa menangani hal seperti ini?" "Di rumah, saya membantu ibu mengelola catatan pesanan kue dan jahitan. Kalau tidak rapi, yang rugi bukan hanya uang, tapi kepercayaan pelanggan," jawab Nilam sambil kembali merapikan berkas. Tidak ada nada ingin dipuji, tidak ada usaha menunjukkan keunggulan. Hanya kebiasaan yang dipindahkan ke ruang yang lebih besar. Di hari yang sama, Arjuna menghadiri pertemuan keluarga besar Wijaya di sebuah restoran tertutup. Diana, sekretaris keluarga yang sejak awal paling keras terhadap Nilam, ikut hadir dan duduk berdekatan dengan beberapa kerabat yang masih mempertanyakan keberadaan Nilam dalam lingkaran mereka. Sejak gadis itu muncul, banyak hal jadi bahan pembicaraan. Salah satu kerabat membuka percakapan. "Apa tidak berlebihan kalau kita terlalu memberi ruang?" Diana menangkap kesempatan itu. "Saya hanya mengikuti situasi di lapangan. Banyak keputusan yayasan sekarang melibatkan dia. Padahal latar belakangnya." Arjuna meletakkan gelasnya di meja, tidak menunggu kalimat Diana selesai. "Latar belakangnya tidak mengubah hasil kerja yang sudah kita lihat." Ucapan itu membuat arah pembicaraan berubah. Beberapa orang menoleh ke Arjuna, seolah menilai ulang posisinya dalam percakapan tersebut. Diana mencoba melanjutkan. "Tapi Jun, kita juga harus menjaga batas sosial. Batas sosial tidak boleh mengganggu pekerjaan yang sedang berjalan dengan baik." Arjuna memotong, suaranya tetap datar. "Kalau ada masalah, bicarakan dengan data, bukan asumsi." Bu Ratna yang duduk tidak jauh dari sana mengamati Arjuna dengan ekspresi yang sulit dibaca. Cara Arjuna berdiri di posisinya berbeda dari kebiasaannya selama ini. Di hari lain di yayasan, Nilam diminta membantu seorang penerima bantuan yang bermasalah dengan administrasi ulang data.
Orang tersebut membawa dokumen yang tidak lengkap dan mulai merasa cemas karena prosesnya tertunda. Salah satu petugas menawarkan, "Kalau kamu kesulitan, kami bisa bantu percepat kalau ada tambahan biaya administrasi kecil." Nilam menggeser berkas itu kembali ke meja. Kalau prosedurnya tidak lengkap, tidak boleh dipercepat dengan cara apapun. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi tegas tanpa ruang tawar. Ia kemudian membantu melengkapi data sesuai prosedur resmi, bahkan menjelaskan ulang langkah yang harus diikuti tanpa menyudutkan siapapun. Arjuna yang datang ke lokasi untuk mengecek kegiatan yayasan berhenti beberapa langkah dari pintu ruangan. Ia melihat Nilam berbicara dengan orang tersebut tanpa memanfaatkan posisi atau pengaruh dari kedekatannya dengan keluarga Wijaya. Tidak ada upaya mencari simpati. Tidak ada celah untuk keuntungan pribadi. Raka, yang ikut bersama Arjuna dalam kunjungan itu, berbisik pelan. "Kalau semua orang seperti itu, pekerjaan kita jauh lebih sederhana." Arjuna tidak langsung menjawab. Matanya masih mengikuti gerakan Nilam yang kembali merapikan dokumen sebelum menyerahkannya ke staf. Di luar ruangan, Diana yang juga hadir dalam kunjungan itu memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya mengeras, bukan karena apa yang dilakukan Nilam, tetapi karena orang-orang di sekitarnya mulai melihat hal yang berbeda dari penilaiannya selama ini. Arjuna melangkah masuk perlahan, bukan sebagai bagian dari perjodohan yang dipaksakan, bukan pula sebagai anak yang sekadar mengikuti arahan ayahnya. Ia hanya melihat Nilam sebagai orang yang bekerja tanpa mengambil jalan pintas. Penilaiannya tidak berhenti pada status atau asal-usul, melainkan pada sesuatu yang lebih sulit ia abaikan. Kegiatan yayasan baru saja selesai ketika Arjuna masih berdiri di dekat pintu aula, memperhatikan Nilam yang membantu merapikan kursi bersama beberapa relawan lain. Tidak ada instruksi khusus yang ia berikan, tidak ada sorotan yang ia cari. Ia hanya bekerja sampai semua selesai. Seorang relawan wanita sempat menawarkan bantuan membawa dokumen tambahan ke mobil. "Kalau berat, saya bantu ya, Nilam." Nilam menggeleng pelan sambil mengikat tumpukan berkas. "Terima kasih, tapi ini sudah biasa. Kalau terbiasa sendiri, jadi lebih cepat selesai." Arjuna memperhatikan kalimat itu lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena tidak ada ruang yang ia buka untuk memanfaatkan situasi. Di belakangnya, Raka Wijaya, sahabat Arjuna yang sering menjadi penyeimbang pikirannya, menyikut ringan. "Kamu sadar enggak? Cara kamu lihat dia beda akhir-akhir ini." Arjuna mengambil kunci mobil dari sakunya. "Aku cuma melihat dia bekerja." "Kalau cuma melihat, kamu nggak akan berhenti di sini selama 10 menit setelah semua selesai," jawab Raka pelan. Arjuna tidak membantah. Ia hanya berjalan lebih dulu menuju parkiran. Beberapa hari berikutnya, pertemuan mereka di lingkungan keluarga dan yayasan semakin sering terjadi. Nilam tetap menjaga batas, tidak memperluas percakapan di luar urusan pekerjaan. Arjuna, sebaliknya, mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia pedulikan. Cara Nilam mencatat, cara ia menolak bantuan yang tidak perlu, cara ia tetap tenang ketika orang lain mulai berbicara dengan nada merendahkan. Dalam sebuah rapat kecil yayasan, seorang pengurus mengeluhkan ketidaktepatan data distribusi lama. "Kalau begini terus, kita bisa disalahkan auditor." Sebelum diskusi melebar, Nilam meminta izin melihat ulang catatan. Dalam waktu singkat, ia menemukan sumber kesalahan, bukan manipulasi, hanya kebiasaan lama staf yang tidak menyamakan format laporan. Ia menuliskan perbaikan tanpa menyalahkan siapapun. Kalau kita ubah format input sejak awal, masalah ini tidak akan berulang. Arjuna duduk di seberang meja, mengamati tanpa interupsi. Ia terbiasa melihat orang mencari posisi dalam masalah seperti ini, mencari siapa yang bisa disalahkan atau siapa yang bisa diuntungkan. Nilam tidak melakukan keduanya. Setelah rapat selesai, Raka kembali mendekat. "Kamu kelihatan terlalu fokus sama dia." "Aku cuma memastikan yayasan berjalan benar." Raka tersenyum kecil. "Kalau itu benar, kenapa kamu tahu dia selalu menolak bantuan bahkan saat dia bisa saja menerimanya tanpa ada yang keberatan?" Arjuna tidak menjawab. Di sisi lain kota, Diana Wijaya, sekretaris keluarga Wijaya yang mulai kehilangan pengaruh di lingkaran internal,
sedang menyusun ulang agenda pertemuan keluarga. Beberapa kerabat yang dulu sering mendukungnya kini lebih banyak bertanya tentang keputusan Pak Wijaya terkait Nilam. Kenapa gadis itu selalu ada di setiap kegiatan penting? Salah satu kerabat bertanya di sela pertemuan kecil. Diana menjawab dengan nada terkontrol. Itu keputusan operasional yayasan. Namun jawabannya tidak lagi cukup untuk menutup rasa ingin tahu orang-orang. Posisinya mulai terasa digeser perlahan, bukan oleh satu kejadian, tetapi oleh rangkaian perubahan yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara itu, Bu Ratna Wijaya mulai mengamati perubahan kecil yang terjadi pada Arjuna. Dalam beberapa kesempatan, ia menangkap Arjuna berhenti lebih lama ketika Nilam berbicara, atau mengikuti arah pandang Nilam saat membantu orang lain. Di meja makan keluarga, Bu Ratna menyebutnya secara ringan. Kamu akhir-akhir ini sering ikut turun ke kegiatan yayasan. Arjuna menjawab singkat. Kalau ada yang perlu dicek, aku turun. Pak Wijaya yang duduk di ujung meja menambahkan tanpa menatap langsung. Atau kamu memang mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak kamu perhatikan? Arjuna tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. Di sisi lain, Nilam tetap menjalani kegiatannya seperti biasa. Ia tidak memperluas interaksi dengan Arjuna di luar keperluan pekerjaan. Setiap kali percakapan mulai keluar jalur, ia kembali ke urusan utama, seolah menjaga jarak adalah bagian dari disiplin dirinya sendiri. Namun Arjuna mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali Nilam berbicara dengan orang lain di lingkungan yayasan. Cara orang-orang mendengarkan Nilam, cara mereka menerima pendapatnya tanpa perlu pembuktian berlebihan, membuatnya menyadari satu hal yang tidak nyaman, perhatian yang ia berikan tidak lagi netral. Dalam satu sore, setelah kegiatan selesai, Arjuna melihat Nilam berbicara dengan seorang pengurus lama yayasan yang dikenal ramah kepada semua orang. Percakapan itu ringan, tidak ada hal istimewa, tapi Arjuna merasa langkahnya berhenti tanpa ia minta. Raka yang berdiri di sebelahnya memperhatikan perubahan itu. Kamu kelihatan gak suka lihat dia ngobrol sama orang lain. Arjuna menjawab lebih pelan dari biasanya. Aku cuma memastikan semua tetap profesional. Raka mengangguk, tapi tidak memperpanjang. Di dalam dirinya, Arjuna mulai menyadari sesuatu yang tidak ia ucapkan kepada siapapun. Penilaiannya terhadap Nilam tidak lagi berhenti pada rasa hormat atau kekaguman terhadap karakter. Ada pergeseran yang tidak ia rencanakan, tetapi terus tumbuh setiap kali ia melihat Nilam bersikap sama, bahkan ketika tidak ada satupun alasan untuk tetap berdiri tegak. Dan justru karena itu, jarak yang dijaga Nilam terasa semakin jelas, semakin nyata, dan semakin sulit diabaikan. Kehadiran Melisa di ruang rapat keluarga Wijaya siang itu tidak lagi terasa seperti tamu. Cara ia menyapa para kerabat, cara ia memahami arah pembicaraan bisnis, bahkan cara ia menyesuaikan duduknya di kursi panjang ruang tamu, semuanya sudah menunjukkan bahwa ia terbiasa berada di lingkungan seperti ini. Arjuna Wijaya, putra Pak Wijaya, hanya mengamati dari sisi meja sambil sesekali menanggapi pembicaraan ayahnya. Namun pandangannya beberapa kali kembali ke Melisa, seolah ada bagian dari masa lalu yang belum selesai di sana. Melisa, rekan sosial dan mantan kedekatan emosional Arjuna di masa kuliah, datang dengan alasan profesional, kerjasama antara keluarga dan mitra bisnisnya. Tapi bagi lingkungan elit keluarga Wijaya, kehadirannya membawa kesan yang lebih sederhana. Ia adalah pilihan yang masuk akal untuk Arjuna. Diana, saudara jauh keluarga Wijaya yang sering hadir dalam lingkaran sosial mereka, duduk di dekat Melisa dengan sikap yang terlalu akrab. Ia melihat peluang baru yang bisa mempersempit ruang gerak Nilam. Sementara itu, Melisa sendiri mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Arjuna tidak lagi menatapnya seperti dulu. Bukan dingin, tetapi ada jarak yang tidak bisa ia definisikan. Hal itu membuatnya bertanya lebih jauh setelah pertemuan selesai. Di koridor rumah, Melisa menahan langkah Arjuna dengan cara yang sopan. Arjuna, kamu akhir-akhir ini lebih sulit ditebak. Ada sesuatu yang berubah. Arjuna menutup map di tangannya lebih pelan dari biasanya. Tidak ada yang perlu kamu pikirkan terlalu jauh. Jawaban itu tidak cukup bagi Melisa. Ia tidak menuntut penjelasan, tapi cara ia mengangguk menunjukkan ia sudah memutuskan untuk mencari tahu sendiri.
Nama Nilam muncul dari percakapan kecil di antara para staf keluarga yang tidak sengaja ia dengar saat melintas di ruang samping. Seorang relawan kegiatan sosial menyebutkan bagaimana Arjuna beberapa kali hadir di acara yang sama dengan seorang perempuan bernama Nilam. Nama itu menempel di pikirannya lebih lama dari yang ia akui. Di sisi lain kota, Nilam sedang membantu Bu Ratna Wijaya, istri Pak Wijaya, dalam kegiatan sosial yayasan di sebuah balai masyarakat. Bu Ratna, yang mulai mempercayai Nilam karena cara kerjanya yang tenang dan terukur, sengaja menempatkannya di posisi yang berhadapan langsung dengan warga. Nilam bekerja tanpa mencari perhatian. Ia mencatat, mengatur pembagian bantuan, dan memastikan tidak ada data yang tumpang tindih. Seorang warga yang menerima bantuan mencoba menyelipkan ucapan terima kasih berlebihan sambil menawarkan amplop kecil sebagai penghargaan pribadi. Nilam menggeser amplop itu kembali ke tangan orang tersebut tanpa mengangkat nada suara. Kalau ada kelebihan, simpan untuk kebutuhan lain. Bantuan ini bukan milik saya. Bu Ratna memperhatikan dari jarak beberapa meter. Cara Nilam menolak tanpa mempermalukan orang lain membuatnya mengangguk pelan, seolah menemukan alasan baru untuk semakin mempercayainya. Di sudut lain, Arjuna yang ikut hadir karena permintaan ayahnya, melihat kejadian itu tanpa ikut campur. Ia tidak terbiasa dengan cara Nilam menjaga prinsipnya tanpa menjadikannya pertunjukan. Seorang relawan di sebelahnya berbisik, dia selalu seperti itu. Bahkan waktu pernah ada salah paham soal bantuan, dia juga tidak mau ambil apapun. Arjuna mengingat kembali percakapan lama tentang Nilam yang menolak kompensasi setelah tuduhan pencopetan itu terbukti salah. Ingatan itu tidak lagi sekadar fakta, tetapi mulai membentuk pola. Sore itu, di perjalanan pulang, Raka, teman dekat Arjuna yang sering menjadi tempatnya berbicara tanpa formalitas, mengemudi sambil melirik ke samping. "Kamu akhir-akhir ini terlalu sering memperhatikan satu orang yang sama," ucap Raka. Arjuna menatap jalan. "Kamu berlebihan." "Bukan berlebihan. Kamu yang tidak sadar," jawab Raka. "Dan masalahnya bukan Nilam. Masalahnya kamu mulai bingung sendiri dengan penilaianmu." Kalimat itu tidak dibantah langsung oleh Arjuna. Ia justru mengalihkan pandangan keluar jendela, memikirkan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Malamnya, Melisa mengirim pesan singkat kepada Arjuna, tidak menuntut jawaban, hanya satu kalimat. "Aku ingin tahu siapa Nilam." Arjuna membaca pesan itu lebih lama dari yang seharusnya, lalu meletakkan ponselnya di meja tanpa membalas. Di saat yang sama, bayangan Nilam saat menolak amplop di balai masyarakat kembali muncul di kepalanya, bukan sebagai kejadian biasa, tetapi sebagai sesuatu yang mulai mengganggu cara ia memahami orang di sekitarnya. Pertanyaannya bukan lagi tentang perjodohan yang dipaksakan ayahnya, melainkan tentang alasan ia terus mengingat seorang perempuan yang bahkan tidak berusaha mendekatinya. Ruang kerja Pak Wijaya pagi itu tidak dipenuhi percakapan bisnis seperti biasanya. Dokumen di meja hanya menjadi latar dari keputusan yang sudah lama ia pertimbangkan sebelum akhirnya diucapkan. Arjuna berdiri di seberang meja, masih membawa sisa percakapan yang terjadi semalam di kepalanya. Tentang Nilam, tentang sikap ayahnya, dan tentang arah yang tanpa sadar mulai ia ikuti. Pak Wijaya, ayah Arjuna, menutup folder di tangannya sebelum berbicara. "Aku tidak mendukung Nilam karena ingin membalas utang budi saja." Arjuna mengerutkan pandangannya sedikit, menunggu lanjutan. "Aku melihatnya bekerja di beberapa kegiatan. Cara dia mengambil keputusan, cara dia menolak keuntungan yang tidak pantas, itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat," lanjut Pak Wijaya. "Keluarga ini butuh orang yang tidak mudah dibeli oleh keadaan." Kalimat itu tidak terdengar seperti paksaan, lebih seperti kesimpulan dari pengamatan panjang. Arjuna menarik kursi dan duduk tanpa diminta. "Jadi ayah sudah memutuskan Nilam itu cocok untuk keluarga kita?" "Bukan cocok atau tidak cocok," jawab Pak Wijaya. "Aku bilang dia punya kualitas yang tidak banyak orang miliki di lingkungan kita." Kata lingkungan kita menggantung lebih lama dari seharusnya di ruang itu. Di sisi lain kota, Nilam sedang membantu Bu Ratna Wijaya di kantor yayasan. Bu Ratna, yang kini lebih sering melibatkan Nilam dalam urusan sosial, memperhatikan cara Nilam menyusun laporan tanpa banyak bicara.
Pak Wijaya selalu bilang kamu berbeda dari orang lain yang pernah saya temui di kegiatan seperti ini. Ucap Bu Ratna sambil membaca data di layar. Nilam tetap fokus pada dokumen di tangannya. Saya hanya mencoba tidak membuat masalah tambahan. Bu Ratna tersenyum kecil. Justru itu. Kebanyakan orang di posisi kamu biasanya punya alasan lain. Kalimat itu membuat Nilam berhenti sejenak. Bukan karena tersinggung, tetapi karena ia mulai memahami arah perhatian keluarga Wijaya selama ini. Bukan belas kasihan. Lebih dekat ke penilaian. Sore harinya, Arjuna bertemu Raka di sebuah kafe yang jauh dari lingkungan keluarganya. Raka, teman lama Arjuna yang bekerja di bidang konsultan independen, langsung menangkap perubahan cara Arjuna memesan minuman. Lebih lambat, lebih banyak berpikir. Kamu sudah mulai satu langkah lebih serius dari biasanya. Komentar Raka. Aku cuma mulai melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Jawab Arjuna. Nilam. Nama itu tidak perlu dijelaskan lagi. Arjuna tidak menyangkal. Ayah punya alasan yang lebih masuk akal dari yang aku kira. Raka mengaduk kopinya pelan. Atau kamu yang mulai mencari alasan untuk tidak menolak? Kalimat itu tidak dijawab. Di tempat lain, Diana, kerabat keluarga Wijaya yang selama ini ikut dalam lingkaran sosial mereka, sedang menghadiri pertemuan keluarga besar. Seorang paman dari pihak keluarga menyampaikan kritik yang tidak dibungkus sopan. Masalah Nilam itu sebenarnya sudah terlalu jauh dibicarakan. Tapi yang paling mengganggu justru keterlibatan kamu, Diana. Diana menahan reaksi yang biasa ia tunjukkan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Yang kamu lihat atau yang kamu ingin orang lain percaya, balas paman itu. Posisinya tidak lagi sama seperti beberapa bulan lalu. Kata-kata yang dulu mudah ia gunakan sekarang mulai dibalas dengan pertanyaan balik. Malamnya, Pak Wijaya berbicara dengan Bu Ratna di ruang keluarga setelah sebagian besar penghuni rumah sudah beristirahat. Arjuna mulai berubah, kata Bu Ratna. Pak Wijaya mengangguk kecil. Bukan berubah. Dia mulai jujur pada apa yang dia lihat. Dan Nilam. Dia masih menahan diri, jawab Pak Wijaya. Terlalu banyak luka yang belum selesai. Di kamar Arjuna, ponselnya menyala beberapa kali tanpa ia buka. Nama Melisa muncul di layar, lalu menghilang tanpa balasan. Ia tidak menghapus pesan itu, tapi juga tidak membalasnya. Yang lebih lama bertahan di pikirannya justru bukan pesan itu, melainkan cara Nila menolak bantuan di kegiatan sosial, cara ia berbicara tanpa mencari pembenaran, dan cara ia tetap menjaga jarak bahkan ketika semua orang mulai melihatnya dengan cara berbeda. Arjuna akhirnya berdiri, mengambil kunci mobilnya, dan berjalan keluar kamar. Di luar, keputusan yang belum diucapkan mulai mengambil bentuknya sendiri. Ia tidak lagi ingin hanya mengamati. Laporan keuangan yayasan di meja Bu Ratna Wijaya, istri Pak Wijaya, tampak tidak konsisten di beberapa bagian yang seharusnya sederhana. Angka donasi masuk tidak selaras dengan distribusi bantuan di dua program berbeda. Bukan selisih besar, tapi cukup untuk memicu pertanyaan dari pihak donatur yang selama ini mempercayai yayasan tanpa banyak verifikasi. Bu Ratna tidak langsung menyimpulkan apapun. Ia justru memanggil Nilam, relawan yang selama ini membantu administrasi kegiatan sosial. Nilam datang dengan membawa buku catatan kecil yang selalu ia simpan di tasnya. Buku itu bukan bagian resmi yayasan, tetapi sejak awal ia terbiasa mencatat setiap transaksi kecil yang ia tangani di kegiatan lapangan. Ini semua yang kamu catat? Tanya Bu Ratna sambil menunjuk buku itu. Nilam mengangguk. Saya tidak pernah mengandalkan satu sumber saja. Kalau ada pembagian dana, saya tulis ulang dari awal, bukan dari rekap akhir. Cara bicaranya tidak mencoba menggurui. Hanya menjelaskan kebiasaan kerja. Bu Ratna menyerahkan laporan resmi yayasan kepada Nilam. Coba cocokkan. Beberapa jam berikutnya, Nilam duduk di ruang arsip kecil yayasan. Ia tidak terburu-buru. Setiap angka ia tarik mundur, bukan sekadar dicocokkan, tetapi ditelusuri alurnya. Arjuna Wijaya, putra Pak Wijaya, datang karena sedang mengantar dokumen dari kantor keluarga ke yayasan. Ia melihat Nilam bekerja tanpa gangguan, hanya ditemani suara pena yang sesekali menyentuh kertas.
Ada masalah? Tanya Arjuna. Bukan masalah besar, jawab Nilam tanpa menoleh lama. Lebih ke kesalahan berlapis. Pencatatan awal dan rekap akhir tidak menggunakan sumber yang sama. Arjuna duduk di sisi meja, memperhatikan cara Nilam mengelompokkan catatan. Kenapa kamu bisa langsung tahu itu? Nilam menggeser satu halaman. Kalau angka berubah 2 kali tanpa jejak yang sama, biasanya bukan niat. Hanya proses yang tidak dijaga. Sore itu, Nilam memanggil Bu Ratna dan tim administrasi yayasan. Ia menjelaskan temuan itu tanpa menunjuk satu orang pun. Hanya alur kesalahan, dari pencatatan lapangan hingga rekap pusat. Tidak ada nada menyalahkan. Tidak ada ruang untuk mempermalukan siapapun. Pak Herman, anggota senior yayasan yang sebelumnya sempat meragukan keterlibatan Nilam, berdiri di dekat meja rapat kecil itu. Ia memeriksa ulang penjelasan Nilam, lalu menutup map di tangannya lebih pelan dari biasanya. Kalau ini benar, berarti kita selama ini salah membaca sumber masalah, ucapnya. Tidak ada pembelaan dari Nilam. Ia hanya mengangguk kecil dan kembali ke kursinya. Di luar ruangan, Arjuna berbicara dengan Raka melalui telepon singkat. Raka, yang sudah lama mengenal pola pikir Arjuna, langsung menangkap perubahan nada suaranya. Kamu mulai melihat dia sebagai orang yang berbeda, kan? Tanya Raka. Aku mulai melihat bahwa aku tidak pernah benar-benar melihat, jawab Arjuna. Raka tidak menekan lebih jauh. Itu lebih berbahaya daripada salah menilai. Di sisi lain gedung, Diana, kerabat yang selama ini ikut dalam lingkaran sosial keluarga Wijaya, membaca ulang laporan yayasan yang sudah diperbaiki. Nama Nilam muncul berulang kali dalam catatan evaluasi internal sebagai pihak yang membantu menemukan sumber kesalahan. Seorang staf yayasan yang lebih muda tanpa sengaja berkata, kalau bukan karena Nilam, mungkin ini jadi masalah besar. Kalimat itu tidak ditanggapi Diana. Namun tangannya menutup map sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengundang Nilam untuk makan siang sederhana di rumah keluarga Wijaya. Bukan dalam kapasitas formal, melainkan sebagai bentuk penghargaan pribadi. Di meja makan, Bu Ratna berbicara pelan. Banyak orang di sekitar kami bekerja keras, tapi tidak semua bisa menjaga semua pihak tetap terlihat baik di saat masalah muncul. Kamu salah satu yang bisa. Nilam menatap makanannya sejenak. Saya hanya tidak ingin orang lain menanggung kesalahan yang bukan sepenuhnya miliknya. Ucapan itu membuat Bu Ratna mengangguk, seolah memahami bahwa Nilam tidak sedang mencari tempat, hanya menjalankan batas yang ia tetapkan sendiri. Sore itu, Arjuna melihat Nilam keluar dari rumah dengan mobil yang menjemputnya. Ia tidak memanggil, tidak menghentikan, hanya memperhatikan dari kejauhan. Pak Herman yang kebetulan berada di halaman depan rumah berkata pelan di sampingnya. Awalnya saya pikir dia hanya kebetulan ada di sini. Ternyata dia yang menjaga banyak hal tetap berjalan tanpa suara. Arjuna tidak menjawab langsung. Pandangannya mengikuti mobil yang membawa Nilam menjauh. Malamnya, di kamar kerjanya, Arjuna membuka dokumen lama tentang kegiatan yayasan. Beberapa catatan yang dulu ia anggap teknis kini mulai terlihat sebagai pola kerja yang rapi. Sebagian besar terhubung dengan satu nama yang sama. Ia menutup berkas itu, lalu berdiri. Tidak ada lagi ruang untuk mengamati dari jauh seperti sebelumnya. Arjuna mengambil ponselnya, menatap layar cukup lama, sebelum akhirnya membuka percakapan yang selama ini tidak ia lanjutkan. Dan kali ini, ia tidak memilih diam. Arjuna memilih kafe kecil di luar lingkungan rumah keluarga Wijaya untuk pertemuan itu, seolah jarak fisik bisa membantu menahan kegugupan yang tidak ingin ia akui. Nilam duduk berhadapan dengannya dengan sikap yang tetap rapi seperti biasa, tas sederhana di pangkuannya, pandangan yang tidak mencari-cari alasan untuk bertahan lebih lama dari yang diperlukan. Arjuna membuka percakapan tanpa basa-basi. Aku tahu cara aku memperlakukan kamu di awal tidak bisa dibenarkan, katanya. Aku menilai kamu dari hal-hal yang bahkan tidak aku pahami. Nilam tidak langsung menanggapi. Ia memberi ruang. Tapi bukan ruang yang mengundang kedekatan. Aku melihat kamu selama ini, lanjut Arjuna. Cara kamu bekerja, cara kamu menghadapi orang-orang di rumahku,
Bahkan cara kamu diam ketika disudutkan. Aku tidak menemukan alasan untuk tetap mempertahankan penilaian lama. Nilam menatap gelas air di depannya. Tangannya tidak bergerak, tapi perhatiannya jelas tidak sepenuhnya berada di meja itu. Aku tidak datang untuk meminta kamu mengerti aku, ujar Nilam akhirnya. Aku sudah terbiasa tidak dimengerti. Arjuna menangkap kalimat itu lebih dalam dari yang diucapkan. Aku datang karena aku ingin jujur, katanya. Aku mencintaimu. Kata itu jatuh tanpa hiasan, tanpa perlindungan. Ada jeda yang tidak diisi oleh harapan, hanya ruang yang menunggu jawaban. Nilam mengangkat pandangan. Tidak ada reaksi berlebihan, tidak ada perubahan sikap yang bisa dibaca sebagai kelemahan. Justru ketenangan itu membuat jarak di antara mereka terasa lebih jelas. Kalau itu datang lebih awal, kata Nilam pelan, mungkin aku akan percaya. Arjuna tidak memotong. Tapi yang aku dengar sekarang bukan hanya perasaan, lanjutnya. Aku juga mengingat cara kamu dulu menempatkanku. Cara kamu menganggap aku tidak cukup tahu siapa yang pantas ada di hidupku. Arjuna mengangguk pelan, menerima setiap kata tanpa pembelaan. Aku tidak sedang meminta kamu melupakan itu. Dan aku tidak sedang mencari seseorang yang berubah karena terlambat menyadari kesalahannya, balas Nilam. Kalimat itu tidak tinggi, tidak tajam, tapi cukup untuk menutup ruang yang sempat terbuka. Arjuna menahan napas sebelum menjawab. Jadi ini tidak ada ruang sama sekali. Nilam menatapnya lebih lama dari sebelumnya. Aku tidak menolak kamu sebagai orang, katanya. Aku menolak posisi yang aku tahu akan membuat aku selalu mengingat bagaimana aku dulu dianggap tidak cukup. Tidak ada nada marah. Yang ada hanya keputusan yang sudah selesai lebih dulu di dalam dirinya. Arjuna mengangguk sekali lagi. Kali ini lebih berat. Aku mengerti. Tapi ia tahu, ia belum benar-benar mengerti semuanya. Beberapa hari setelah itu, Bu Ratna, ibu Arjuna yang selama ini menjadi penghubung emosional dalam keluarga, tidak mencoba mengubah keputusan Nilam. Ia hanya berkata pada Arjuna di ruang keluarga yang tidak terlalu ramai. Kalau kamu ingin dia percaya lagi, jangan pakai kata-kata, ucapnya. Dia sudah cukup mendengar. Pak Wijaya, ayah Arjuna, menambahkan tanpa menekan nada suaranya. Kamu tidak bisa mengatur hasil dari sesuatu yang kamu rusak dengan sikapmu sendiri. Tidak ada amarah dalam kalimat itu, hanya pengakuan yang terlambat datang. Arjuna tidak membantah. Di sisi lain, Melisa, perempuan dari masa lalu Arjuna yang kembali hadir dalam lingkaran sosial keluarga Wijaya, memperhatikan perubahan itu dari jauh. Ia tidak masuk dengan dorongan emosional yang berlebihan, hanya membaca arah situasi dengan ketelitian yang sama seperti dulu ia membaca Arjuna. Aku tidak datang untuk mengambil sesuatu yang sudah hilang, katanya saat berbicara dengan Diana, saudara perempuan Arjuna yang sejak lama tidak nyaman dengan keberadaan Nilam. Aku hanya melihat peluang yang kembali terbuka. Diana tidak menjawab banyak, tapi posisinya tidak lagi sekokoh sebelumnya. Orang-orang mulai bertanya, bukan tentang Nilam, melainkan tentang keputusan-keputusan Diana di masa lalu yang ikut membentuk konflik keluarga ini. Arjuna sendiri mulai menjauh dari percakapan yang tidak perlu. Ia tidak lagi tertarik membenarkan dirinya di depan orang-orang yang hanya ingin melihat hasil, bukan proses. Namun di ruang pikirannya, Nilam tidak benar-benar menjauh. Ia mengingat cara Nilam menolak bantuan keuangan dengan sopan di salah satu kegiatan yayasan, tanpa sedikit pun memanfaatkan simpati orang lain. Ia mengingat bagaimana Nilam tetap bekerja ketika orang lain mulai menganggapnya sebagai simbol kebaikan, bukan sebagai manusia yang punya batas. Semakin ia mengingat, semakin jelas satu hal, penolakan Nilam bukan akhir dari hubungan, melainkan awal dari sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Dan di titik itu, Arjuna berhenti melihatnya sebagai seseorang yang harus dimenangkan. Ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang harus dipahami tanpa syarat. Malam itu, Arjuna duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Ponselnya tidak ia sentuh. Percakapan di kepalanya berjalan tanpa suara, tetapi satu keputusan perlahan terbentuk di antara semua kebingungan yang belum selesai. Ia tidak lagi ingin bersembunyi di balik alasan keluarga, status, atau masa lalu.
Jika Nilam tidak bisa menerima kata-kata, maka ia harus memberi sesuatu yang lebih nyata dari sekadar penjelasan. Arjuna berhenti bertanya apakah ia masih punya kesempatan. Ia mulai memikirkan bagaimana caranya tetap berada di jalur Nilam, meskipun tidak ada jaminan jalur itu akan pernah membawanya kembali. Arjuna tidak lagi datang sebagai tamu dalam percakapan keluarga Wijaya. Ia mulai hadir sebagai pihak yang menentukan arah sikapnya sendiri. Di ruang rapat kecil yayasan, Pak Wijaya, ayah Arjuna yang selama ini menjadi figur pengendali keputusan keluarga, membuka pembicaraan dengan nada yang lebih datar dari biasanya. Aku tidak akan lagi mengarahkan pilihanmu, katanya kepada Arjuna. Termasuk soal Nilam. Arjuna menatap ayahnya, memastikan kalimat itu bukan sekadar bentuk penundaan konflik lama. Aku tidak sedang mencari restu, jawab Arjuna. Aku sedang memastikan aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pak Wijaya mengangguk pelan, lalu melanjutkan. Kalau begitu, buktikan dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Tidak ada tekanan di sana. Hanya batas yang jelas. Semua harus berjalan tanpa paksaan. Diana, saudara perempuan Arjuna yang selama ini menjaga jarak emosional dengan Nilam karena prasangka sosial, mulai merasakan posisi yang ia bangun sendiri bergeser. Dalam sebuah pertemuan keluarga besar, beberapa kerabat mempertanyakan bagaimana Nilam bisa berada begitu dekat dengan lingkaran inti keluarga Wijaya. Apakah ini hanya sementara? Salah satu kerabat bertanya, dengan nada yang tidak berusaha disembunyikan. Arjuna menjawab tanpa mencari persetujuan di sekitar meja. Tidak ada yang sementara dari keputusan yang dibuat berdasarkan karakter seseorang. Jawaban itu tidak panjang, tapi cukup untuk mengubah arah percakapan. Beberapa orang memilih diam, bukan karena setuju, melainkan karena tidak menemukan celah yang aman untuk menyerang. Diana mencatat itu dalam pikirannya, bukan sebagai kemenangan, tetapi sebagai kehilangan posisi yang selama ini ia anggap stabil. Di sisi lain, Melisa, perempuan dari masa lalu Arjuna yang sempat kembali mendekat setelah penolakan Nilam, meminta satu percakapan terakhir. Aku tidak ingin menjadi bagian dari sesuatu yang tidak jelas arahnya, kata Melisa saat bertemu Arjuna di taman rumah keluarga Wijaya. Arjuna tidak menghindari pandangannya. Aku tidak akan memberimu harapan yang tidak bisa aku jaga, jawabnya. Melisa menghela napas pelan, bukan sebagai seseorang yang kalah, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya mendapat kepastian yang terlalu lama ditunda. Berarti ini selesai, katanya. Arjuna mengangguk. Tidak ada janji tambahan. Tidak ada ruang negosiasi. Hanya batas yang ditutup tanpa luka yang diperpanjang. Melisa berdiri lebih dulu. Kalau begitu, jaga keputusanmu sampai akhir. Ia pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan ruang yang tidak lagi menjadi bagian dari hidup Arjuna. Pak Herman, salah satu kerabat senior keluarga yang sebelumnya meragukan Nilam, kini menyampaikan pandangan yang berbeda dalam forum yayasan. Aku melihat sendiri bagaimana dia bekerja, katanya. Tidak ada kepentingan pribadi di situ. Hanya cara kerja yang rapi dan tanggung jawab yang tidak dibuat-buat. Tidak ada yang membantah. Kali ini, penilaian itu tidak lagi dianggap anomali. Nilam, yang duduk di sisi ruang itu, tidak merespons lebih dari sekadar anggukan kecil. Ia tidak sedang mencari pengakuan, dan sikap itu justru memperkuat kesan yang sudah terbentuk. Arjuna mengamati semuanya tanpa ikut berada di pusat sorotan. Ia mulai menyadari bahwa perubahan yang ia lakukan tidak lagi bisa dipisahkan dari konsekuensi sosial yang menyertainya. Ia pernah berada di posisi yang menilai orang lain dari status. Sekarang ia berada di posisi yang harus menerima bahwa setiap pembelaan terhadap Nilam berarti menggeser keseimbangan lingkungan yang selama ini ia anggap stabil. Dalam satu pertemuan internal keluarga, beberapa kerabat mulai mempertanyakan keputusan Arjuna secara langsung. Kamu yakin ini tidak akan merusak reputasi keluarga? Salah satu dari mereka bertanya. Arjuna tidak menghindar. Aku lebih khawatir kalau aku tetap mempertahankan reputasi dengan mengorbankan penilaian yang salah. Jawaban itu tidak menutup konflik. Justru memperjelas garisnya. Nilam memperhatikan Arjuna dari kejauhan dalam beberapa kegiatan berikutnya. Ia tidak lagi melihat seseorang yang sekadar mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu,
tetapi seseorang yang mulai mengambil risiko nyata untuk berdiri pada pilihannya. Namun jarak yang ia jaga tidak berkurang. Bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena pengalaman yang belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, setelah semua pertemuan selesai, Arjuna berdiri di balkon rumah keluarga Wijaya lebih lama dari biasanya. Di bawahnya, lampu halaman menyala stabil, tanpa perubahan yang mencolok. Ia menyadari sesuatu yang tidak bisa lagi ia tunda. Setiap langkah yang ia ambil sekarang tidak lagi netral. Semua tindakan punya dampak, baik pada Nilam, pada keluarganya, maupun pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perjodohan, Arjuna berhenti menghitung risiko sebagai alasan untuk menahan diri. Ia mulai menerima bahwa beberapa hal hanya bisa diselesaikan dengan keberanian yang tidak menawarkan kepastian. Di dalam rumah, percakapan masih berlangsung tentang keputusan-keputusan yang ia ambil. Di luar, dunia sosial yang dulu ia jadikan ukuran mulai retak di beberapa titik. Arjuna tidak lagi berada di tengah. Ia memilih satu sisi. Dan pilihan itu sudah tidak bisa ditarik kembali. Arjuna berdiri di teras rumah utama keluarga Wijaya dengan ponsel masih berada di genggaman. Pesan yang baru saja ia kirim kepada Diana belum dibaca. Angin sore membawa suara kendaraan dari jalan utama, tetapi pikirannya sudah berada di dalam rumah, di ruang yang sama di mana keputusan yang ia tahu akan mengubah banyak hal sedang menunggu untuk terjadi. Diana, sepupu Arjuna sekaligus putri keluarga besar Wijaya yang selama ini terlibat dalam konflik fitnah masa lalu, datang tanpa pendamping. Ia hanya membawa map kecil berisi beberapa dokumen lama yang sudah ia kumpulkan sendiri selama beberapa minggu terakhir. Cara ia melangkah tidak lagi seperti seseorang yang datang untuk mempertahankan posisi, melainkan seseorang yang sudah kehilangan tempat untuk bersembunyi. Aku sudah membaca ulang semuanya, ucap Diana pelan, menyentuh map di tangannya. Dari awal sampai akhir, tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Arjuna tidak langsung menjawab. Ia tahu percakapan ini tidak akan mengubah masa lalu, tetapi akan menentukan bagaimana masa lalu itu ditanggung ke depan. Diana melanjutkan tanpa menunggu dorongan. Fitnah soal Nilam, itu yang membuka semua rantai masalah. Aku tidak bisa mengubah dampaknya, tapi aku juga tidak mau terus berpura-pura itu tidak terjadi. Arjuna menatapnya. Kamu datang untuk apa? Untuk bertanggung jawab ke orang yang paling terkena akibatnya. Kalimat itu tidak dibungkus pembelaan. Tidak ada upaya meredakan konsekuensi. Justru karena itu, Arjuna tidak memotong. Di ruang tamu rumah yang kemudian mereka masuki, Nilam duduk bersama Bu Ratna, yang selama ini menjadi penengah diam dalam banyak konflik keluarga. Nilam sudah diberitahu sebelumnya bahwa Diana ingin bertemu. Tidak ada ekspresi yang berlebihan. Hanya sikap yang menjaga jarak dengan cara yang konsisten sejak awal. Diana berdiri di hadapan Nilam. Kali ini tanpa perantara. Tanpa ruang sosial yang melindungi posisinya. Aku yang menyebarkan tuduhan tentang kamu waktu itu, kata Diana. Aku yang membuat orang-orang percaya hal yang tidak benar. Tidak ada alasan lanjutan. Tidak ada cerita pembenaran. Hanya pengakuan yang berdiri sendiri. Nilam menatapnya lama. Aku tidak butuh kamu mengulang detailnya. Diana mengangguk. Aku tahu. Aku hanya perlu mengatakan ini dengan benar. Bu Ratna memandang keduanya, tetapi tidak ikut campur. Ia hanya memastikan ruang itu tetap milik mereka. Nilam akhirnya berbicara lagi. Yang paling sulit bukan kejadian itu, tapi bagaimana orang lain menggunakannya untuk memperlakukan aku setelahnya. Diana merespons tanpa defensif. Aku tidak bisa menghapus itu. Tapi aku akan menerima kalau kamu tidak mau memaafkan. Nila menggeser pandangan sebentar ke arah Arjuna sebelum kembali ke Diana. Aku tidak memaafkan karena kamu meminta. Aku memaafkan kalau aku melihat kamu berhenti mengulangnya di tempat lain. Diana mengangguk pelan. Tidak ada janji besar. Hanya penerimaan bahwa ia tidak lagi punya ruang untuk kesalahan yang sama. Arjuna memperhatikan perubahan itu. Hubungan yang selama ini berdiri di atas ketegangan lama antara Nilam dan lingkungan keluarga Wijaya mulai kehilangan satu sumber utamanya. Namun perubahan itu tidak membuat suasana menjadi ringan.
Justru menyingkap lapisan lain yang lebih berat. Apa yang harus dilakukan setelah kesalahan diakui? Di hari yang sama, Arjuna dipanggil ke ruang kerja Pak Wijaya. Paman sekaligus figur yang sejak awal mendorongnya mempertimbangkan Nilam bukan sebagai beban sosial, melainkan sebagai pilihan yang layak diuji. Pak Wijaya tidak membuka percakapan dengan nasihat. Ia hanya menyodorkan satu dokumen yang berisi catatan undangan dan rencana pertemuan keluarga besar. Kamu tidak perlu lagi mencari persetujuan dari siapapun di luar ini, katanya. Tapi kamu harus memastikan satu hal, keputusanmu tidak berdiri di atas emosi sesaat. Arjuna menjawab tanpa ragu. Aku sudah tidak berada di titik itu. Pak Wijaya mengamati cukup lama sebelum mengangguk. Kalau begitu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Di luar ruang kerja itu, Arjuna bertemu Nilam di koridor rumah. Tidak ada percakapan yang direncanakan, tetapi keduanya tidak melewati satu sama lain begitu saja. Aku sudah bicara dengan Diana, kata Arjuna. Nilam mengangguk kecil. Aku sudah dengar. Aku juga sudah bilang ke keluarga. Aku tidak akan mengubah keputusan ini lagi. Kalimat itu tidak dibalas langsung. Nilam hanya menatapnya lebih lama dari biasanya. Seolah mencoba membaca apakah kalimat itu lahir dari konsistensi atau dorongan sesaat. Aku tidak butuh kamu membuktikan apapun ke orang lain, jawab Nilam akhirnya. Kalau kamu masih ingin melanjutkan ini, kamu harus siap dengan hal yang sama seperti sebelumnya, tapi tanpa jaminan hasil. Arjuna mengangguk. Aku sudah tidak mencari jaminan. Malamnya, ketika rumah mulai tenang, Arjuna berdiri di halaman belakang sendirian. Ia tidak sedang merayakan kemenangan apapun. Justru ia menyadari bahwa seluruh keputusan yang ia ambil selama ini sudah menutup jalan untuk kembali ke versi hidup yang lama. Di dalam rumah, Nila masih berada di ruang yang sama, tetapi jarak di antara mereka tidak lagi sekadar sosial. Itu adalah jarak yang terbentuk dari semua keputusan yang belum selesai diuji oleh waktu. Arjuna menatap lampu rumah yang menyala satu persatu, lalu mengambil ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat. Tanpa ragu, ia mengirim pesan ke Nilam. Kalau kamu masih menolak, aku akan tetap berjalan di arah yang sama. Tidak ada balasan langsung. Arjuna tidak menunggu jawaban itu sebagai penentu langkahnya. Halaman rumah keluarga Wijaya dipenuhi aktivitas yang tidak lagi terasa seperti persiapan acara besar, melainkan pertemuan dua cara hidup yang pelan-pelan saling menyesuaikan tanpa saling menghapus. Nilam berjalan di antara beberapa panitia internal keluarga Wijaya, memastikan setiap detail kecil tetap sederhana sesuai permintaan yang ia ajukan sejak awal. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada simbol status yang dipaksakan. Beberapa anggota keluarga sempat mempertanyakan, tetapi keputusan itu sudah tidak lagi menjadi bahan perdebatan. Di sisi lain halaman, Arjuna berdiri bersama Pak Wijaya, memperhatikan bagaimana keputusan-keputusan kecil itu justru membentuk suasana yang lebih tenang daripada semua acara besar yang pernah mereka hadiri sebelumnya. Dulu aku kira semakin besar acara, semakin kuat maknanya, kata Arjuna pelan. Pak Wijaya menatap rangkaian dekorasi sederhana di depan mereka. Ternyata bukan itu yang menentukan. Arjuna mengangguk. Ia tidak lagi berada di fase membuktikan apapun kepada keluarga atau lingkungan sosialnya. Yang tersisa hanya kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil tidak mengulang kesalahan cara pandangnya di masa lalu. Di dapur rumah utama, Busri membantu memeriksa hidangan sederhana yang akan disajikan di hari pernikahan. Ia tidak mengatur, tidak mendikte, hanya memastikan semuanya tetap selaras dengan pilihan Nilam. Dia tidak pernah meminta lebih dari yang dia butuhkan, ucap Busri kepada salah satu kerabat yang membantu. Ternyata itu bukan kekurangan, tapi pegangan. Kerabat itu mengangguk, mulai memahami bahwa nilai yang selama ini dianggap sederhana justru menjadi alasan mengapa semuanya sampai pada titik ini. Di ruang keluarga, Diana menata ulang beberapa kursi tamu. Tidak ada lagi cara dia berdiri yang menunjukkan keinginan untuk mengontrol suasana. Ia lebih banyak bekerja diam-diam, memastikan tidak ada lagi jejak kesombongan yang dulu pernah membentuk caranya memperlakukan orang lain. Nilam memperhatikannya dari kejauhan sebelum akhirnya mendekat. Tidak perlu kamu lakukan semua itu sendiri, kata Nilam. Diana menatapnya.
tidak mencari pembenaran. Aku tidak sedang mencoba menebus. Aku hanya ingin tidak mengulang cara lama. Jawaban itu tidak menghapus masa lalu, tetapi mengubah posisi keduanya dalam ruang yang sama. Tidak lagi berhadapan sebagai pihak yang saling mengoreksi, melainkan sebagai dua orang yang pernah berada di sisi konflik yang sama dan kini memilih berdiri tanpa menyalakan ulangnya. Di ruang kerja kecil yang terbuka ke taman, Pak Wijaya memeriksa ulang daftar keluarga yang akan hadir. Arjuna duduk di seberangnya, tidak sebagai anak yang menunggu persetujuan, tetapi sebagai seseorang yang sedang menyamakan pandangan dengan orang yang dulu menjadi pusat tekanan hidupnya. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan memilih jalan ini, kata Pak Wijaya. Aku juga tidak pernah membayangkan aku bisa sampai di sini tanpa mengorbankan siapapun, jawab Arjuna. Pak Wijaya menutup map di tangannya. Kamu tetap akan menghadapi hidup yang tidak selalu mudah. Aku tahu. Dan kamu memilih Nilam bukan karena dia membuat semuanya lebih sederhana. Arjuna menggeleng. Karena dia tidak membuatku menjadi orang yang harus berpura-pura. Jawaban itu tidak dibantah. Pak Wijaya hanya mengangguk kecil, seperti seseorang yang akhirnya melihat hasil dari proses panjang yang tidak bisa dipercepat. Sore menjelang malam, Nilam duduk di teras samping rumah bersama Bu Sri. Di tangannya, sebuah foto lama keluarga kecil yang ia simpan sejak awal perjalanan hidupnya kembali dibawa keluar dari tas sederhana. Foto ini masih kamu simpan, kata Bu Sri. Nilam mengangguk. Tidak pernah saya buang. Bu Sri memperhatikan foto itu lebih lama. Banyak orang mengira kamu berubah karena dunia yang kamu masuki. Padahal kamu tetap membawa dirimu yang lama. Nilam merapikan kembali foto itu. Kalau saya kehilangan itu, saya tidak akan tahu kenapa saya bertahan sejauh ini. Di sisi lain halaman, Arjuna berdiri sendirian. Ia melihat Nilam dari kejauhan, tidak mencoba mendekat. Ada perubahan yang tidak lagi perlu dibuktikan melalui kata-kata. Semua sudah bergerak melalui tindakan yang panjang dan tidak selalu nyaman. Malam pernikahan datang tanpa hiruk-pikuk berlebihan. Tidak ada panggung besar. Tidak ada simbol kemewahan yang mendominasi ruang. Yang ada hanya keluarga yang sudah melewati terlalu banyak lapisan konflik untuk sekadar hadir sebagai penonton. Arjuna berjalan menuju tempat akad dengan langkah yang tidak lagi membawa keraguan lama. Di hadapannya, Nilam berdiri dengan pakaian sederhana yang justru menegaskan siapa dirinya tanpa perlu penyesuaian. Ucapan ijab kabul berlangsung tanpa dramatisasi, tetapi setiap kata terasa seperti penutup dari rangkaian panjang keputusan yang tidak pernah diambil secara instan. Ketika selesai, tidak ada sorak berlebihan. Yang ada hanya perubahan kecil di cara orang-orang memandang pasangan itu, bukan sebagai hasil dari konflik, tetapi sebagai hasil dari proses yang panjang. Setelah semua selesai, Arjuna dan Nilam berdiri di sudut ruangan yang mulai lengang. Aku tidak ingin ini jadi akhir dari sesuatu yang kita perjuangkan, kata Arjuna. Nilam menatapnya, kali ini tanpa jarak yang sama seperti sebelumnya, tetapi juga tanpa kehilangan kehati-hatian yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Kalau ini berubah menjadi awal, jawab Nilam, maka kita harus siap dengan kehidupan yang tidak lagi bergantung pada pembuktian. Arjuna mengangguk. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Nilam tidak langsung menjawab, tetapi langkah kecilnya berdiri sejajar dengannya cukup untuk menunjukkan bahwa pilihan itu tidak lagi berada di wilayah konflik. Di luar ruangan, kehidupan bergerak seperti biasa. Namun di dalam rumah itu, sesuatu telah berpindah bentuk, bukan karena kemenangan, tetapi karena seluruh luka, kesalahan, dan perubahan yang akhirnya menemukan tempatnya masing-masing dalam kehidupan yang sama. Perjalanan Arjuna dan Nilam telah sampai pada titik di mana luka, kesalahpahaman, dan perbedaan dunia akhirnya berubah menjadi sebuah pilihan yang disadari, bukan dipaksakan. Namun kisah seperti ini tidak berhenti pada momen bahagia, karena kehidupan sesungguhnya dimulai setelah semua konflik selesai dan keputusan harus dijalani dalam kenyataan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu menikmati setiap episode dan ingin terus mengikuti kisah drama penuh emosi lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.